Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan, Kakak Febrina. Hari ini kita akan belajar bersama dalam video pembelajaran yang seru loh. Kita akan menggabungkan sejarah dan budaya dengan matematika, yaitu etnomatematika. Kita akan mengenal bangun datar dengan alat angkut tradisional dari Keraton Surakarta. Tahu nggak teman-teman, di Keraton Surakarta ada ruangan khusus yang menampilkan berbagai alat angkut tradisional. Dulu sebelum ada kendaraan bermotor, alat-alat ini dibawa oleh abdi dalam atau pegawai keraton untuk membawa barang-barang penting atau bahkan mengantar putri raja. Teman-teman, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana ya cara raja dan bangsawan berpergian pada zaman dulu? Nah, pada masa kerajaan, terutama di Keraton Surakarta, para raja dan bangsawan menggunakan alat kerajaan tradisional yang sangat unik. Alat ini biasanya terbuat dari kayu dan bentuknya mirip rumah kecil, lengkap dengan atap dan hiasan indah. Cara membawanya juga beda loh. Alat ini dipanggul oleh para abdi dalam, yaitu para pelayan istana yang setia melayani keluarga raja. Nah, ini dia tandu atau joli cempono. Alat ini digunakan oleh putri raja saat menjadi pengantin atau ketika berpergian. Bentuknya seperti rumah kecil dari kayu yang dipanggul oleh para abdi dalam. Wah, mewah dan anggun sekali ya teman-teman. Kalau yang ini namanya jolen. Jolen berfungsi untuk membawa benda-benda sakral dalam upacara adat. Biasanya dihias indah dan ditutup kain agar terlihat suci dan terhormat. Wah, keren banget ya teman-teman. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengenali berbagai bangun datar pada alat angkut kerajaan tradisional dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri bangun datar, menghitung luas dan keliling bangun datar dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan konsep bangun datar dengan contoh dalam budaya tradisional secara logis. Teman-teman, kalian tahu nggak apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bangun yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, serta tidak memiliki tinggi dan tebal. Bangun datar dibatasi oleh garis-garis lurus ataupun garis lengkung. Teman-teman, coba kalian perhatikan gambar dan bentuk dari alat-alat ini. Kalau kita lihat dengan sesama, ternyata bentuk-bentuknya berkaitan dengan bangun datar loh. Yuk kita kenali beberapa jenis bangun datar yang kita bisa temui. Coba perhatikan gambar ini. Nah, di sisi samping jolen ini berbentuk persegi. Persegi memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Selain itu, keempat
dan saling berpotongan di tengah. Ternyata sisi samping dari tandu atau jari cempono ini berbentuk segitiga. Segitiga memiliki 3 sisi dan jumlah sudutnya sebesar 180 derajat. Ternyata segitiga juga memiliki beberapa jenis. Pertama ada segitiga sama sisi. Segitiga ini memiliki 3 sisi yang sama panjang dan 3 sudut yang sama besar, masing-masingnya 60 derajat. Dan 2 sisi yang saling tegak lurus. Ketiga ada segitiga sembarang. Segitiga ini memiliki 3 sisi yang tidak sama panjang dan 3 sudutnya berbeda besarnya. Setiap kotak kecil di sini disebut satuan kotak. Kalau satu kotak sama dengan 1 cm, berarti luasnya dihitung dari banyaknya kotak yang ditutupi oleh suatu bangun. Ayo kita hitung kotaknya dari baris bawah ke atas dan dari baris kiri ke kanan. Berarti sisi persegi ini ada 4 satuan kotak. Kita punya 4 kotak di baris atas dan ada 4 baris semuanya. Jadi jumlah semua kotak adalah 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, jumlah kotak ini disebut luas persegi. Sekarang kita hitung keliling, yaitu panjang garis yang mengelilingi bangun. Perhatikan sisi bawah, sisi atas, sisi kanan, dan sisi kiri. Kita tambahkan semuanya ya. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. Itulah keliling persegi. Segitiga adalah bangun datar yang punya 3 sisi. Sisi A biasanya disebut alas segitiga. Sisi B adalah sisi miring atau sisi samping segitiga. Letaknya biasanya di sebelah kiri segitiga. Sisi C biasanya merupakan sisi miring lainnya, di sebelah kanan segitiga. Nah, kalau luas segitiga, kita butuh alas dan tinggi. Rumusnya adalah keliling berarti panjang seluruh sisi yang mengelilingi suatu bangun datar. Rumus keliling segitiga yaitu keliling sama dengan A tambah B tambah C. Artinya keliling segitiga sama dengan jumlah dari 3 sisinya. Coba kalian baca soalnya ya. Kita tulis dulu apa yang diketahui dalam soal. Lalu apa yang ditanyakan. Diketahui alas sama dengan 18 cm dan tingginya sama dengan 12 cm. Nah, untuk mencari luas segitiga, kita pakai rumus luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian kita tulis apa yang ditanya. Nah, di sini yang ditanya luas segitiga, yaitu luas sama dengan setengah kali 18 kali 12 sama dengan setengah kali 216 sama dengan 108. Coba kalian baca terlebih dahulu soalnya. Di sini diketahui sisi alas tandu panjangnya 15 cm. Yang ditanya berapa keliling dan luas alas tandu agar bisa menyiapkan kain dan hiasan pinggirnya. Kita tulis rumusnya keliling dan luas persegi. Untuk mengetahui kelilingnya, yaitu keliling sama dengan 4 kali sisi.
Keliling sama dengan 4 kali 15 sama dengan 60 cm. Untuk mencari luasnya, luas sama dengan sisi kali sisi. Diketahui panjang sisinya 15. Berarti luas sisinya 15 kali 15 sama dengan 225. Jadi keliling alas tandu adalah 60 cm. Dan luas alas tandunya adalah 225 cm untuk menutupi seluruh permukaan alas tandu. Dari sini kita belajar bahwa matematika ternyata dekat dengan budaya kita. Kita dengan etnomatematika belajar jadi lebih menyenangkan dan bikin kita bangga sama warisan budaya Indonesia. Gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Dari sini kita pembelajaran hari ini tentang bangun datar berbasis etnomatematika produk alat angkut tradisional dari Keraton Surakarta. Cukup sekian, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.